Oke, di tengah-tengah hamparan es abadi Northern Vale, ada satu legenda yang lahir dari kehilangan dan duka. Di sini kita bakal ngupas tuntas kisah sang malaikat perang, Freya. Dia ini simbol harapan yang lahir dari tragedi, sang penjaga langit dan daratan yang beku. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Apa sih yang terjadi kalau seorang pelindung kehilangan semua yang udah dia sumpahin buat dilindungin? Ini bukan cuma soal kekuatan di medan perang loh, tapi lebih ke gimana caranya seseorang bisa bangkit lagi saat semua yang dia cintai direnggut begitu aja. Jadi buat ngerti transformasinya, kita harus lihat dulu Freya ini siapa di mata rakyatnya. Dia itu sang Valkyrie dari utara, pelindung agung yang namanya, wah, udah menggema di setiap sudut lembah bersalju. Freya tuh bukan cuma sekedar pejuang hebat ya. Dia itu keturunan langsung dari ras Valkyrie yang legendaris. Jadi buat dia, mitos itu bukan cerita dongeng, tapi kenyataan. Dan keberanian, itu udah kayak warisan yang ngalir di darahnya. Tapi, kekuatan segede ini tuh gak muncul tiba-tiba loh. Kekuatan ini lahir dari sebuah tugas suci, sebuah garis keturunan para penjaga, yang udah bersumpah buat ngelindungin Northern Vale jauh-jauh sebelum Freya lahir. Garis keturunannya ini punya tugas yang umurnya lebih tua dari gunung-gunung di sana. Mereka ini bukan sekedar petarung, tapi juga pemandu jiwa. Jadi di kuil pahlawan, tugas mereka itu jadi semacam jembatan antara dunia orang hidup dan peristirahatan terakhir yang terhormat buat para pahlawan yang gugur. Nah, dalam tugas suci ini, Freya tuh selalu ada di bawah bayang-bayang kakaknya, Skald. Skald ini dialah pelindung utamanya, perisai Northern Vale yang paling kokoh. Sementara Freya, dia setia banget, selalu ngelihat kakaknya sebagai panutan, sebagai sumber kekuatannya. Tapi ya gitu, takdir berkata lain. Ada satu hari yang kelam banget, yang bawa peristiwa tragis, yang gak cuma ngancurin dunia Freya, tapi juga bakal ngebentuk ulang jiwanya. Ceritanya, langit utara jadi gelap gulita waktu gerombolan makhluk abis nyerbu. Mereka datang kayak ombak pasang yang gak bisa dihentikan, ngancam buat nelan semua harapan dan cahaya di Northern Vale. Di tengah-tengah kekacauan itu, Skald berdiri jadi benteng terakhir. Tapi pas gempuran musuh udah nggak bisa ditahan lagi, dia bikin pilihan yang luar biasa. Demi ngelindungin adiknya dan rakyatnya, Skald ngorbanin dirinya sendiri. Dia narik semua pasukan kegelapan ke dalam celah dimensi, terus nyegelnya dari dalam. Kebayangkan, kepergian Skald itu ninggalin lubang besar yang gelap banget di hati Freya. Tapi, justru dari abu kesedihan yang paling dalam inilah, sebuah cahaya baru mulai muncul. Dia ngerasa tersesat, ngerasa dirinya lemah banget. Tapi justru di titik terendah itu, tekadnya yang murni buat ngelindungin rumahnya malah memicu sebuah keajaiban. Dan inilah sumpah barunya. Kalimat ini tuh bukan lagi sekedar kata-kata biasa. Ini udah jadi mantra yang ngubah air mata jadi sekuat baja. Nah, ini momennya. Momen di mana Freya berhenti berduka dan mulai berjuang. Kebangkitannya ini nggak cuma soal mental loh, tapi juga fisik. Pedang dan perisai suci warisan leluhurnya sekarang memilih dia sebagai satu-satunya pewaris kekuatan Valkyrie. Dan sebagai tanda takdir barunya, sepasang sayap cahaya yang megah banget terbentang dari punggungnya nerangin langit yang tadinya gelap. Dengan kekuatan barunya ini, Freya sekarang mikul seluruh takdir Northern Vale di pundaknya. Dia bukan lagi adik kecil yang ngumpet di belakang kakaknya. Sekarang, dialah harapan terakhir buat negerinya. Buat rakyatnya, kemunculan Freya itu ibarat fajar setelah malam yang super panjang. Jadi setiap kali sayap cahayanya terbentang di langit, itu bukan cuma tanda pertempuran mau dimulai, tapi juga sebuah janji. Janji bahwa mereka nggak akan pernah berjuang sendirian lagi. Sebagai pelindung, Freya berhasil nyatuin para pejuang terkuat di utara. Dia bertarung bareng sama Franco dan Aurora. Mereka semua berdiri sama-sama ngelawan ancaman abadi. Mulai dari kutukannya Bane, sihir gelapnya Vexana, sampai teror tanpa henti dari The Abyss. Tapi bencinya Freya sama Abyss itu lebih dari sekedar urusan pertempuran loh. Soalnya sihir nekromansi mereka yang ngebangkitin lagi arwah para pahlawan itu tuh penghinaan langsung buat tugas suci Valkyrie. Jadi buat Freya ini udah bukan perang lagi, ini masalah penistaan. Tapi di balik semua itu, di balik baju zirahnya yang bersinar, sang malaikat perang ini nyimpen sebuah pencarian pribadi. Sebuah misi rahasia yang ngebuat dia terus melampaui batas tugasnya sebagai pelindung. Dan inilah yang bikin dia lebih dari sekedar legenda. Karena di balik kekuatannya yang luar biasa itu, Freya tetap aja seorang adik yang hatinya penuh sama kerinduan dan janji yang belum terpenuhi.
Nah, ini dia api yang sebenarnya ngebakar semangatnya. Freya itu nolak buat percaya kalau kakaknya udah nggak ada. Setiap kemenangan yang dia dapat, setiap kekuatan baru yang dia raih, itu semua bukan cuma buat Northernfell, tapi supaya dia bisa jadi cukup kuat buat narik Skuld kembali dari jurang kegelapan. Dan akhirnya tinggal satu pertanyaan. Freya mungkin emang pelindung Northernvale, tapi jauh di dalam hatinya, dia tetap seorang adik yang berjuang buat keluarganya. Jadi pertanyaannya adalah, akankah dia jadi cukup kuat buat bawa pulang kakaknya?